Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, karena iman dan takwa adalah bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dan menceritakan tentang jalan keselamatan dalam kehidupan di dunia ini. Hadis ini dari sahabat Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu jalan keselamatan? Apa yang membuat orang selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik alaika lisanaka." Tahan lidahmu. Jangan berbuat sewenang-wenang dengan lisan yang telah diberikan oleh Allah untuk menzalimi orang lain. Sebab ketika lisan tidak ditahan, maka itulah yang membuat manusia terkelungkup di dalam nerakanya Allah. Nabi mengatakan, hal yakubbun nas ala wujuhihim illa ala hasaidu alsinatihim. Manusia, kata Nabi, tidak ditelungkupkan ke dalam api neraka, melainkan yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka tersebut adalah ulah dari panen atau ulah perbuatan lisan yang telah digunakannya tidak sesuai dengan yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara lisan ini memang perkaranya seperti kecil. Tapi bayangkan ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan perkara lisan ini pada bagian iman dan bagian keislaman di dalam diri seseorang. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yakin kepada Allah, yakin akan ada hari kemudian nanti, maka hendaklah falyakul khairan aw liyasmut. Kalau berbicara, mengatakan sesuatu, hendaklah dia berfikir dulu. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang buruk atau tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik. Lebih baik dia diam, kata Nabi. Nabi juga ditanya tentang perihal keislaman seseorang. Ayul muslimina afdal ya Rasulullah. Orang muslim mana yang paling utama wahai Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim yang selamat itu, kata Nabi, yang paling utama itu adalah orang yang selamat orang lain dari perkara lisan dan dari perkara tangannya. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena kadang-kadang ulah lisan satu kampung orang berkelahi. Gara-gara lisan sakit hati sehingga menaruh dendam yang buruk akan terjadi. Inilah kenapa Nabi mengatakan bahwa kunci kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan dalam diri seseorang adalah tergantung bagaimana dia menggunakan lisannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata lisan yang telah diberikan oleh Allah dipergunakan untuk sesuatu yang menyalahi aturan Allah, menyakiti orang lain, ingat bahwa nanti di akhirat orang seperti ini akan disebut sebagai muflis. Siapa itu muflis? Muflis adalah mayyati min ummati, orang yang datang nanti, kata Nabi, dari kalangan umatku. Bisolatin wasiyamin wa zakatin, dia bawa pahala salat, zakat, puasa, walakin qad syatama haza, tapi dengan lisan yang telah diberikan oleh Allah, dengan tubuh yang telah diberikan oleh Allah, ternyata dia suka mencela, menyakiti, menzalimi orang lain. Fayu'ta hasanatuhu min hasanati, kemudian nanti di akhirat kebaikan yang telah dilakukannya, solat berjamaah yang dikerjakannya, pahalanya besar, tapi bukan untuk dia, tapi diberikan kepada orang lain. Inilah pentingnya kita menjaga lisan agar jangan sampai amal ibadah kita sia-sia dengan sebab kita tidak menempatkan lisan kita di jalan yang diridhai oleh Allah. Demikian pula ma'asyiral muslimin, sekarang ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Pengaruh lisan dengan puasa kita sangat berpengaruh sekali. Kenapa demikian? Karena ada orang yang hanya menahan lapar dan dahaga, sementara dia tidak mendapatkan yang semestinya dari ibadah yang dilakukannya berupa puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa demikian? Karena amal ibadah puasa yang dilakukannya dirusak dengan perkara lisannya. Dia berbohong, dia bergunjing, dia memfitnah, dia mencaci orang lain. Dia betul menahan lapar dan dahaga, tapi pahala dari ibadah yang dilakukannya tidak didapatinya sama sekali. Maka jaga lisan adalah kunci kesuksesan seseorang. Yang kedua, kata Nabi, jalan keselamatan adalah wal yasa'ka baituka. Jadikan rumah tanggamu rumah tangga yang mendatangkan ketentraman. Inilah makanya ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis lain Nabi menyuruh kita nawwiru buyutakum bisolatin wa tilawatil Quran. Hiasilah, terangilah rumahmu dengan salat dan bacaan Quran. Kenapa demikian? Karena suatu bangsa, suatu masyarakat akan hadir menjadi masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang penuh dengan kedamaian kalau diawali dari rumah tangganya yang makmur pula, yang adil pula. Ayah dan bunda bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Ketika orang tua tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya, kemaksiatan pun merajalela. Hal-hal yang tidak harusnya dilakukan banyak dilakukan oleh orang. Kenapa? Karena dari rumah tangganya sendiri sudah kacau. Maka Nabi mengingatkan, hiasilah, terangilah rumah tanggamu. Dengan sebab apa? Dengan sebab salat dan banyak membaca Al-Quran. Jadi kalau rumah tangga sudah dihiasi dengan ketentraman,
kedamaian, maka akan lahirlah generasi-generasi yang akan menghidupkan bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah jalan keselamatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, bahwa orang yang selamat kata Nabi, orang yang bisa menempuh keselamatan dalam kehidupan dunia adalah wa abqi ala khati'atika. Orang yang punya rasa penyesalan di dalam dirinya dengan sebab perbuatan dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Kalau orang menyadari dengan dosa dan kesalahan yang dilakukannya, berarti dia adalah orang yang hatinya adalah lunak, hatinya adalah jinak di hadapan Allah. Dan sebaliknya Nabi mengatakan, wa ab'adun nas illallah, manusia yang paling jauh kepada Allah, al-qalbul qasi, orang yang mempunyai hati yang kesat. Maka ketika seseorang menyadari dengan dosa dan kesalahan yang dilakukannya, maka dia akan diberikan keampunan dan kemudahan oleh Allah untuk melakukan dan menempuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, barangkali ketika muda dia bergembira dengan dosa yang dilakukannya, namun ketika banyak temannya yang sudah pergi meninggalkan dirinya dengan kematian, kawan sama SD lah banyak nak meninggal, kawan sama SMP lah banyak nampai, kawan sama kuliah sama kerajo lah banyak nampai. Alhamdulillah awak masih lagi kehidupan oleh Allah. Tandanya Allah menginginkan kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, lalu dia bertaubat dengan dosa yang pernah dilakukannya. Allah sayang dan cinta kepada orang seperti itu. Namun sebaliknya, di dalam agama Islam juga tidak dibenarkan kita untuk menunda-nunda tobat. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, salah satu dari sekian banyak penyebab hati yang jauh dari Allah adalah yuznibuna biraja'it taubah. Sangajo babuik dosa kini dengan harapan bisuaklah taubat, bisuaklah sudarayo, bisuaklah solat, bisuaklah melakukan kebaikan. Belum tentu hari esok punya kita. Kenapa demikian? Karena hari esok adalah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu kapan ajal akan datang kepada setiap kita. Maka agama Allah dan Rasulullah menyuruh kita untuk senantiasa menyadari dengan dosa dan kesalahan yang dilakukan. Siapa kita dalam kehidupan di dunia ini? Kita adalah manusia yang banyak dosa kepada Allah. Bahkan Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tak sengaja. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Terkadang suatu dosa besar dianggap dosa kecil. Terkadang suatu yang kecil akhirnya menjadi besar. Akhirnya dia menjadi orang yang banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang seperti ini kata Nabi masih levelnya terbaik, statusnya terbaik ketika dia mau berbalik dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dulu dikeluarkan dari surga hanya karena satu kesalahannya. Iblis dilaknat oleh Allah hanya karena satu kesalahannya. Nabi Adam keluar dari surga taubat kepada Allah 40 tahun lamanya, menyesali dosa yang telah dilakukan, kesalahan yang telah dikerjakan. Akhirnya mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita sekarang ini ma'asyiral muslimin diberikan suatu anugerah yang luar biasa, yaitunya bulan Ramadan, bulan yang disebut sebagai bulannya ampunan dari Allah. Ketika seorang hamba sudah memasuki bulan suci Ramadan sampai habis Ramadan, dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, celakalah orang kata malaikat Jibril, dan doa ini diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang celaka? Orang yang ketika dia sudah bertemu dengan bulan Ramadan sampai habis Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan level takwa yang akan diberikan oleh Allah, dosanya saja tidak diampuni oleh Allah.
Padahal sebelum datang bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab, berkahi kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Lah sampai dalam bulan Ramadan masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Maka sebagai orang yang diberikan karunia yang besar ini oleh Allah, kita menyadari bahwa sekian banyak Ramadan yang telah kita tempuh selama ini, tanamkan dan azamkan dalam diri kita bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir dari Allah yang harus saya kualitas ibadah ditingkatkan. Yang kualitas ibadah harus yang terbaik dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Bahkan sampai ujung Ramadan tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba yang terlena dengan bujuk rayu kehidupan dunia. Kalau 3 hal ini sudah kita lakukan, pertama kita bisa menahan lisan kita. Yang kedua, bisa menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang membuat hati kita tentram kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyadari dengan dosa dengan taubat kepada Allah. Insyaallah kehidupan dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah, yang kita inginkan akan kita dapat. Demikian pula kehidupan akhirat yang baik yang menyelamatkan kita akan kita dapat kalau 3 hal ini bisa kita lakukan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.